ada satu kisah di mana pemuda Muslim itu menaklukkan Konstantinopel di usia belasan tahun. Pemirsa, sekarang saya mau wawancara untuk badan pengurus Mushola Al-Falah di Jatibulang. Assalamualaikum, Mas Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reksa, ada apa? Kita mau nanya nih dari teman-teman info Jatibulang, Ya. gitu kan? Gimana? Terutama, boleh gak perkenalkan dulu nama Mas Ega itu, nama lengkapnya siapa? Oh, dari nama ya? Iya. Sulit juga sih sebenarnya kenapa baru nanya nama. Sebenarnya nama saya itu Ega Fajar. Itu Fajar. kenapa dinamakan Fajar? Karena lahir itu saat fajar, saat Oh, subuh. Ya, jadi setelah azan subuh atau saat subuh saya lahir gitu. Makanya kan dinamakan Fajar. Iya. Kan Fajar. Benar. Sebenarnya sih lebih dipanggil bukan Mas, Apa tapi itu? AA. Kan AA. orang Sunda. Kalau Oh, Sunda itu kan Sunda. AA. Gitu. Iya. Jadi kalau anak kecil biasanya manggilnya AA. Kalau kira-kira Aega Ya. Aega itu udah berapa lama sih jadi pengurus khususnya di Mushola Al-Falah ini? Pengurus Mushola Al-Falah ya. Jadi pengurus Mushola Al-Falah itu kira-kira sekitar 2017 akhir kali ya. 18, 19, 20, 21, hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun. Hampir 4 tahunan. Dari itu sih kalau misalkan dari kapan ya? Iya. Untuk kenapa nih Mas Ega nih mau jadi pengurus, sedangkan kayak di luar sana tuh banyak anak muda yang kayak lebih musolah mah paling orang tua yang harus. Kenapa Mas Ega mau ikut kontribusi di jadi panitia pengurus Mushola Al-Falah ini? Ya, sebenarnya jawabannya itu mungkin sebagian anak muda tuh tahu kali ya, tapi mungkin karena mereka tuh tidak bisa menghayati gitu. Maksudnya kenapa kok saya bisa jadi pengurus Mushola Al-Falah? Karena Rasulullah itu pernah bilang bahwa nanti di surga itu adalah kebanyakan anak-anak muda, semua sebaya dan umurnya muda. Nah, makanya kenapa di dunia ini saya pengen jadi pengurus Mushola, itu salah satunya. Karena nanti masa muda saya itu apa yang di dunia sama dengan nanti di akhirat nanti. Salah satunya itu. Dan kedua, mungkin karena dipercaya oleh masyarakat kali ya. Karena memang notabene memang saya tuh masih banyak pekerjaan yang memang waktu luangnya lebih banyak ke pekerjaan gitu ya. Karena eksplorasi masih muda, ya pekerjaan gitu ya. Cuman karena mungkin masyarakat pada percaya dengan saya, ya akhirnya saya ambil gitu. Itu sih. Untuk tadi kita habis melaksanakan acara ya, ada makan-makan, nasi kebuli, ada habib. Itu untuk acara apa sih kira-kira? Ya, oke. Tadi itu. Kalau tadi itu acara taklim bulanan yang kebetulan alhamdulillahnya diselenggarakan oleh keluarga besar Majelis Rasulullah Bekasi Utara dan Timur. Dan kebetulan memang setiap bulannya itu diadakan di setiap masjid-masjid dari anggotanya atau dari pengurus majelisnya. Dan kebetulan memang untuk bulan ini atau tadi itu bertempatan di Mushola Al-Falah. Nih, kalau kira-kira di Mushola Al-Falah ini ada gak sih program untuk khususnya di anak seumuran milenial kayak kita atau Mas Ega gitu, untuk anak muda kira-kira ada gak? Kalau kegiatan anak muda ya sebenarnya gini, dari awal-awal juga kan sering ada talim juga antar bulanan. Bahkan dulu sebelum saya jadi pengurus Mushola itu ada pembacaan ratibul hadad, yang itu isinya anak-anak muda semua. Cuman mungkin karena waktu itu gurunya sedang sibuk, jadi ikutnya lepas gitu ya, mungkin itu. Tapi untuk sekarang ini mau diaktifkan lagi seperti itu. Cuman kendalanya adalah anak-anak mudanya belum terpanggil untuk melakukan hal itu lagi. Paling untuk sekarang program-program yang aktifnya itu adalah pengajian
ikro untuk anak-anak kecil ya SD, SMP gitu, yang aktif. Dan untuk aktifnya lagi ya tali bulanan KBR Mas ini. Oh iya nih, mau tanya juga kira-kira kan ya, suka dukanya jadi pengurus atau panitia setiap acara itu apa sih? Suka dukanya, kalau Iya. ditanya suka dukanya mungkin ini yang paling menarik ya, karena kalau dibilang suka duka tergantung kita menyikapinya sebenarnya ya. Sukanya itu karena ya itu kita lebih dekat sama Rabbul Alamin, dia pencipta semesta ini, karena memang musola atau masjid itu adalah rumahnya Allah. Iya. Semakin kita dekat dengan masjid, semakin dekat kita dengan Allah. Itu kenapa tadi suka dukanya ya. Untuk dukanya pasti banyak, lebih banyak dukanya sebenarnya, cuman kita menanggapinya ya santailah, capek udah pasti, Iya. omongan orang pasti, Iya. dan anggap aja semua itu adalah masukan buat diri pribadi Iya. atau bahkan untuk pengurus masjid gitu, Iya. kayak musola gitu ya. Iya. Karena memang tanpa mereka atau tanpa duka itu kita nggak akan pernah tahu kita di batas mana yang harus dibenahi gitu kan. Untuk sukanya ya pasti banyak. Sukanya itu kita lebih senang bersolawat kepada Rasulullah SAW, sholat berjamaah, itu yang paling suka, karena dengan sholat berjamaah itu ibadah kita kan semakin meningkat Iya. gitu. Sebentar lagi ini kan mau puasa ya, mau Ramadan gitu ya kan. Oh ya. Kira-kira dari entah dari Mas Eganya atau dari musola ini khususnya Al-Falah ini ada gak program khusus di bulan suci Ramadan tersebut? Bulan suci Ramadan itu biasanya kalau saat tidak COVID ya, Iya. ini berbicara tidak COVID dulu. Iya. Kalau sebelum ada COVID, kita diadakan ada pesantren kilat Pesantren ini. yang dimana itu paling lama 3 hari lah. Itu, Iya. tapi diisi anak-anak kecil aja. Iya. Itu membenahi baca Qurannya, Iya. tauhidnya. Kalau untuk masalah fikih kita mungkin sedikit bahas itu sebelum COVID. Dan juga ada santunan, anak yatim, buka bersama gitu ya. Cuma karena COVID ini mungkin yang akan dijalankan program itu ya seperti biasa, tarawih berjamaah, dan itu pun harus berdasarkan prosedur dari pemerintahan, apapun pemerintah dari atas sampai bawah tingkat RT gitu ya. Itu sih sebenarnya ceritanya. Pak nih, tadi itu pas acara kira-kira Mas Ega dan teman-teman atau panitia yang lain mematuhi protokol yang diberikan pemerintahan nggak? Kira-kira kayak hand sanitizer, masker dan sebagainya. Oh sudah tentu, karena memang itu kan dasar untuk kita mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan. Iya. Kita tadi sudah menyediakan 1 masker, maksudnya 1 dus masker. Masker. Itu alhamdulillah tadi sudah cukup untuk memenuhi semua jamaah yang hadir. Dan juga hand sanitizer sudah ada tersedia, sabun cuci tangan sudah tersedia di tempat wudhu, tinggal memang jamaahnya itu membersihkan tangannya. Iya, benar banget. Terakhir, kira-kira harapan kedepannya untuk entah diri Mas Ega atau musola Al-Falah ini kedepannya gimana? Harapannya itu khususnya lebih ke Al-Falah itu mudah-mudahan jamaahnya lebih banyak, Amin. yang sholat jamaahnya lebih banyak, silaturahminya makin kuat, dan juga program-program untuk yang direncanakan itu terlaksana gitu, lagi saat COVID ataupun tidak COVID gitu. Karena memang saat COVID ini kita juga masalah banyak kendala yang memang tidak bisa kita lalui gitu kan. Jadi cuman alhamdulillah mudah-mudahan harapannya itu bisa jamaah lebih banyak dari biasanya, dan juga masyarakat pun mendapatkan edukasi agama yang lebih baik, dan tetap berjalan seperti biasa, tahmid, jamaah, yasin, ratibul hadat, maulid, itu sangat luar biasa, karena memang dari dulu sampai sekarang itu terlaksanakan. Dan mudah dengan itu kita mendapatkan keberkahan, ketenangan hati yang tidak bisa didapatkan oleh siapapun kalau tanpa percintaan kita kepada Rasulullah. Oke,
salam-salamnya nih buat para penonton Info Jati Bulak, salam-salamnya khususnya di anak-anak mudanya. Oh ya. Salam-salam. Salam-salamnya mudah-mudahan anak-anak muda khususnya, karena memang Rasulullah itu sangat menyukai anak-anak muda yang bergemar kepada agamanya sendiri, membela agama sendiri. Dan satu kisah di mana pemuda Muslim itu menaklukkan Konstantinopel di usia belasan tahun, atau bahkan saat umurnya 20 tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu anak muda. Makanya harapannya itu, dengan anak muda, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti menjamin kita akan selalu dalam keridhaan Allah, dan juga pasti selalu dibimbing untuk di jalan yang lurus. Terima kasih Mas Ega buat wawancaranya tadi Ya. sudah meluangkan waktunya. Semoga kita diberikan syafaat. Amin, mendapatkan kesehatan. Oke ya. Buat para penonton Info Jati Bulak, ini podcast pertama kita ya. Semoga dari wawancara kita tadi bersama Mas Ega atau Kak Ega bisa diterapkan ke kehidupan kita atau diri kita sendiri. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen apa kekurangannya, dan share, subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.